Jalan malam. Oh ini aja ya. Saya pikir ke Kano, ke Malang. Trip malam hari. Oke saudara-saudagar, jadi ini kita sudah ada di Perlimaan Ampenan. Jadi misi kali ini juga masih terkait apa? Tambak? Bukan? Rumput laut. Perusahaan rumput laut gitu? Iya. Oke, jadi lokasinya ada di Pututano ya? Pututano, jadi perjalanannya sengaja kita jalan malam hari. Sampai Mapin. Nah, itu membentang sampai Mapin perairannya, jadi ya cukup panjang. Oke, kita nikmatin perjalanannya. Oke, sudah tiba di mana ini namanya, Boy? Rumahnya Mas Bas ini, Mentari Residen. Jadi ini sudah masuk hari Minggu 5 Mei jam 12 tadi nih ya, jam 12 lebih 11 ya, malah jam 1 ya, lupa saya ini. Setengah ngantuk soalnya, tapi ya ini kita akan bablas jalan ke Labuan Kayangan. Targetnya besok pagi langsung kerja. Begitu ya. Nih, lihat malam-malam nih. Gelap. Yuk. Kalau mau timur kan ya. Gini sadar gue. 10.000. Soalnya enak. Ada namanya juga dipancing. Kedua waktu Mas Bagi kita mampir dulu sini di warung khusus. Ada warung khas katanya ini atas petunjuk Basir. Lontong tahu. Kita lihat. Jadi menu khasnya apa? Tahu Mas Bagi ya. Plus pakai apa namanya? Kupat. Kupat. Menu cepat ya. 2.17 kita sudah tiba di Puskesmas Aimel. Nih, mau nyabut celengan dulu. Terus cari minum. Ini jam 2.47 sudah tiba di Labuan Kayangan. Jadi kita saat ini lagi beli tiket. Itu tadi nih ya, rombongan truk antriannya cukup panjang di belakang sana tadi. Jadi kita menerobos. Nggak tahu gimana ini. Tapi kayaknya di depan sana juga ngantri itu. Tapi kita aman-aman. Tuh antrian. Macet total. Kayak harus balik aja ya. Ini bisa-bisa kita juga ini nggak bisa masuk. Ini subsidi gitu. Kan truk itu ini bayarnya Tuh Mas. Oke. Tuh Mas. Kita lihat apa kita bisa lolos masuk. Macet total. Nih. Jadi kondisinya ternyata dikabarkan ada tronton yang patah as lalu menghalangi. Jadi hanya satu pintu pelabuhan yang dimanfaatkan. Nah, jadi numpuk ini ya. Kendaraan-kendaraan ini. Nah, ini dia. Itu bongkaran dari gate 2. Jadi kita lihat dulu gate satunya seperti apa di sini. Macet. Oke, sudah jam 3. Jadi ini kondisinya ya. Jadi ini truk utama yang menarik. Nah, yang belakang itu truk yang patah as persis di pintunya ini ya. Pintu masuk ferry. Dan kejadiannya sudah dari tadi malam. Sekarang dalam proses bongkar muat dulu, evakuasi.
Nah, jadi hanya mengandalkan pelabuhan di ujung sana, dermaga yang kedua. Susah. Tuh ya, kita nggak tahu nih perkirakan berapa lama. Sebenarnya sih ada ide nih, apa kita melakukan mancing dulu di sini, mancing cumi, ya memanfaatkan waktu luang. Belum jelas. Oke, ini di pesisirnya tulisan depan Kayangan Port. Jadi kita akan coba ini ya, UL khusus untuk cumi, siapa tahu ada. Ya, hitung-hitung memanfaatkan waktu luang. Oke, kita lihat dulu. Sembilan 30. Jadi jam 8.40 ferinya baru nyandar di Pelabuhan Bototano. Jadi kurang lebih berapa ya, 3 jam lebih, karena kita tadi baru kedapatan bisa naik feri di Labuan Kayangan sekitar jam 5.45. Perjalanan yang paling aneh. Mantap, Bapak. Terus. Terasa duduk. Sama saja. Dari mana dia? Dari sini ke? Senam di sini nih hari Minggu. Dia senam udah kayak ikan asin dijemur. Oke teman-teman, sekilas jadi ini kita sudah nyampe di kampung apa namanya ini ya, wilayah Tanu. Lokasinya sih juga nanti rencana pengembangan usaha budidaya rumput lautnya nggak jauh dari sekitar sini. Jadi kita ya inilah, jadi sementara kecapean ya, kurang tidur, keberangan yang cukup melelahkan, jadi kita ngopi-ngopi dulu sementara di sini gitu ya. Seperti apa trip dan rencana penyelamannya kita bahas lagi next segmen video berikutnya. Oke, cerah. Masukkan ke dalam box. Oke, ini botnya sudah mendekat.
bisa minggir. Ini ya persiapan. Dua ada yang di tas satu. Oke, 11.22 kita sudah menyelesaikan spot di ujung bagian dari Lokaran perbukitan kecil ini. Di bekal dasar dia adalah terumbu karang tepi atau Viking Reef. Jenis-jenisnya lebih banyak pada kelompok-kelompok karang keras seperti Corites, Favia, Favites. Oh, itu dia di bukit itu. Itu Mas Bas. Favia, Favites, terus dan beberapa jenis karang-karang tanduk, tapi jenis-jenis yang memang masih mampu bertahan dalam kondisi perairan dengan sedimentasi tinggi. Kita akan melanjutkan ke titik kedua. Di sana, Pak. Ayo, Pak. Oke, siap-siap turun di poin 2. Lokasinya apa namanya nih, Mas? Di depan ini kampungnya? Kampung Jawa ya. Kampung Jawa? Desa Perhatian. Oke, ya, nggak jauh, sekitar jarak berapa ini, antara 200 atau 300 meter. Oke, ini ya, kita ada di pantai apa namanya tadi? Kampungnya ini, Kampung Jawa, dusun apa gitu. Ini si Boy nih. Mana Boy? Ringan tugasmu? Ingat tapi lihat dulu. Ya itu pasanganmu itu. Oke, ini yang dikeluhkan ya, untuk nelayan para kelompok budidaya rumput laut Katoni. Ini serangan-serangan lumut ini yang ditengarai dia terbawa dari limbah-limbah ini apa ya, perusahaan budidaya ini tambak udang ini ya, yang hijau ini. Jadi berikutnya ini kita hinggap di kampung nelayan yang terdekat. Ada kawasan yang jadi bagian tugas dari si Boy untuk mendata lokasi sebaran bakonya. Nah, jadi kita akan hinggap di salah satu kelompok nelayan yang ada di sini. Banyak botol-botol sisanya ini. Bentar, pop dulu. Nah, ini yang seperti di tengah tadi ada sampan-sampan kecil yang untuk lokasi apa ya, penanaman budidaya rumput laut jenis Katoni ini dia. Nah, kalau dilihat, nah, modelnya seperti ini. Lalu di sini ada bivak sementara untuk kelompok perikanannya disebut namanya budi luhur ya. Jadi seperti ini. Jaring-jaring apungnya sendiri memanfaatkan limbah-limbah dari botol-botol plastik, minuman kemasan. Coba kita lihat. Tapi ini kelompok perikanan budi luhur, Sekar Budi, lalu Samudra, dan Kembar Bahari. Jadi ini rumah bivak-bivak yang dimanfaatkan oleh para kelompok perikanan dari ini ya, usaha rumput laut, komoditas rumput laut, Kabupaten Sumbawa Barat maksudnya kalau wilayahnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada
tempat-tempat untuk ini pengeringannya, rak-raknya begini ya. Nih kalau bisa dilihat, ini tipe katoni keringnya beda-beda ya jenisnya ya. Ini ada yang merah atau sudah agak mengering ini maksudnya nih. Keren-keren, ini masih katoni ini. Yang ini yang katoni nih. Atau mungkin warnanya memang beda-beda ya. Oke, ini rumput-rumput lautnya dalam proses pengeringan. Nggak terlalu banyak sih ya. Kalau bicara komoditas hasilnya per sekali panen di kelompok ini ya nggak tahu nanti. Data dari kelompoknya yang kita akan bisa tahu. Nih kita akan gabung dulu. Karena juga Mas Bastian bagian dari pengumpulan data soseknya, sosial ekonomi. Iya. Nanti pemasangannya dia di tengah takat ya. Kalau dia ngambil ke sini banyak yang nggak bisa digunakan nanti karena takat timbul banyak di sana. Oke, ini sampan-sampannya. Nah, tadi sih kalau menurut Bapak itu nggak ada muara ya, tapi ternyata gini, kita bisa temukan juga ada muara kecil. Jadi kondisi apa itu tadi? Sedimentasi yang ada di perairan sini sih indikasinya berasal dari sini ya, indikatornya. Nih, muaranya kecil, jadi ya kali sementara saja. Kalau mungkin dalam kondisi musim hujan cukup besar, nah hujan-hujan yang hujan tinggi, curah hujannya tinggi, lalu menggerus beberapa kawasan perbukitan yang di atas sana yang kelihatan memang cukup kering pada saat seperti ini. Lalu aliran partikel tanah tergerus ke sini. Nah ini alurnya sudah jelas ya. Oke, 13.42 jam. Ini bootnya dalam kondisi air menjelang surut, jadinya hampir kandas ini kalau kita nggak cepat-cepat. Terjebak surut susah nanti malam. Jadi kita akan menuntaskan lagi untuk pendataan di spot 3. Nih, rupa dari ampas-ampas yang katoni ini ya, terbawa oleh ombak ini, terdorong ke sini. Masih banyak. Mendarat. Di warung Bu Mutiara tadi ya. Tahan.
Berak. 8 tiket UB yang ke 8 Maju. Menuju pelabuhan. Nggak mau kayak tadi. Nggak mau dia ya Masih parkir dengan pinggir gitu ya suasana truk-truknya. macet. Jalan dia konvoi, ini berhenti dia konvoi juga. Ini jam 18.17, masih terombang-ambing di dalam mobil ini ya, sedang di atas ferry. Coba lihat. Nah, jadi mau bercerita sedikit. Tadi ketika masuk ke pelabuhan, saya sudah kecapean ya, jadi tidur. Nggak tahu ngerasakan berapa lama tadi masa-masa pengantrian hingga bisa masuk ke sini. Cukup lama sebenarnya, karena tadi cukup panjang juga. Meskipun sebenarnya kondisi pelabuhan yang ada di Kayangan sekarang sudah cukup kembali pulih normal lagi ya, karena kendala yang mobil macet tepat di pintu gerbang, pintu masuk untuk pelabuhan si kapal nyandar itu, dia sudah bisa berhasil diatasi. Nah, akhirnya penyeberangan kembali normal. Tapi faktanya karena juga kendaraan masih banyak, alur lintas juga masih kembali pada posisi pulihnya, itu juga perlu waktu mungkin gitu ya. Jadi ya masih tetap ada kemacetan, meskipun nggak separah yang tadi malam kita dari Kayangan menuju Dutandu. Nah, teman-teman sudah pada naik langsung ke atas, dan saya masih terhampar di dalam sini, ngantuk dari tadi, jadi tidur aja. Ini baru ini, kayaknya ini masih di tengah-tengah Selat Alas, jadi kondisinya agak mulai terombang-ambing. Jadi ini ya, sementara nanti kita lihat seperti apa perjalanannya. Ini sudah masuk waktu maghrib, capek juga, kelaparan karena sudah 3 kali kegiatan nyelam, belum ada ganjel-ganjel perut. Nanti mungkin habis dari pelabuhan Kayangan kita ke jalan baru masuk. Jadi demikian perjalanannya, kita lihat nanti seperti apa di depan. Makasih ya, yuk lanjut tidur. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Yo. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.